Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna Hadeo, NIM 23010441, Program Studi Hukum Pidana Islam semester 4. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai penipuan online. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pengertian penipuan online. Penipuan online adalah tindakan menipu atau memanipulasi seseorang melalui media internet atau perangkat digital untuk mendapatkan keuntungan seperti uang, data pribadi, atau akses terhadap sistem tertentu. Kejahatan ini muncul dan berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Penipuan online dapat terjadi di berbagai platform digital seperti media sosial, e-commerce, hingga aplikasi pesan instan, dan seringkali memanfaatkan kelengahan atau ketidaktahuan korban. Dasar hukum penipuan online di Indonesia. Secara hukum, penipuan online di Indonesia diatur dalam dua kerangka utama. Pertama, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan secara umum. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang IT, penipuan online dikategorikan sebagai penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan konsumen. Ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 Ayat 1, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Modus penipuan online. Modus penipuan online sangat beragam dan semakin canggih. Beberapa yang paling umum yaitu phishing. Phishing yaitu mencuri data dengan menyamar sebagai pihak resmi melalui email atau situs palsu. Marketplace palsu, yaitu pelaku membuat toko online yang terlihat profesional, namun produk yang dijual tidak pernah dikirim. Modus hadiah dan pajak, yaitu korban dijanjikan menang undian atau hadiah tertentu dan diminta membayar biaya administrasi. Pinjaman online ilegal, yaitu menawarkan pinjaman cepat, meminta data pribadi dan biaya awal lalu menghilang. Dampak penipuan online. Dampak dari penipuan online tidak hanya sebatas kerugian ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. Korban bisa mengalami stres, rasa malu, trauma, hingga depresi berat. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi dapat memperburuk keadaan, misalnya digunakan untuk pinjaman ilegal, pemerasan, atau penyebaran informasi pribadi. Penipuan online juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital yang sebenarnya bisa sangat membantu dalam kehidupan modern. Aspek kriminologi dan hukuman. Dalam perspektif kriminologi, pelaku penipuan online sering memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan korban dan biasanya beroperasi dengan anonimitas yang disediakan internet. Motif utamanya adalah ekonomi, tetapi bisa juga untuk pembalasan, kesenangan pribadi, atau bahkan ideologis. Hukum di Indonesia telah memberikan dasar kuat untuk menindak pelaku dengan menggunakan gabungan KUHP dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana yang cukup berat hingga 6 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Studi kasus penipuan online di Indonesia. Beberapa kasus nyata penipuan online telah menjadi sorotan publik.
Contohnya adalah kasus penipuan arisan online fiktif yang dilakukan oleh influencer yang mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Kasus lainnya adalah penipuan toko online di Instagram, di mana pelaku menjual produk dengan harga murah dan menarik, namun tidak pernah mengirimkan barang. Selain itu, pinjaman online ilegal juga menjadi momok, di mana data pribadi korban disebar ke publik ketika korban menolak membayar bunga yang tidak masuk akal. Semua pelaku akhirnya dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP. Upaya pencegahan dan edukasi digital. Pencegahan terhadap penipuan online harus dimulai dari edukasi masyarakat. Setiap individu perlu berhati-hati saat melakukan transaksi digital, memverifikasi kebenaran informasi, dan tidak mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promo besar. Beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan antara lain memeriksa nomor rekening mencurigakan, dicek rekening ID, menggunakan fitur keamanan ganda pada akun, dan melapor penipuan ke pihak berwenang. Kesadaran digital dan literasi teknologi menjadi senjata utama untuk melakukan kejahatan ini.